Ya udah. Gue emang belum. Udah remote. Oh ya udah. Gambarnya belum ada. Ini juga belum ada. Oh maksudnya gue belum masuk yang gue nya ya? Hmm. Halo, selamat siang, sahabat Damesa. Mohon maaf ya, lagi ada gangguan koneksi, jadi IG live-nya baru bisa kita mulai. Halo, Dokter Yuan. Halo, Dok, Suster sekarang gambar dokter Selfie. yang menang. Iya, saya juga di sini nggak ada gambar saya, nggak tahu nih koneksinya atau gimana ya? Gambar Sepertinya koneksinya. enggak sih, gambar koneksi. Kenapa? Dari headphone saya. Tapi suara saya terdengar nggak? Iya, Hmm. halo dok. Nah, oke. Terima Ternyata kasih ya, oke. Suster Dian. Suster Dian. Halo, selamat siang sahabat Damesa semuanya. Selamat Halo datang semua. yang baru gabung. Jadi siang ini kita bersama Dokter Yuanita mau membahas tentang ke dokter gigi. Aman gak sih saat pandemi seperti ini, ya dok? Iya benar. Jadi Jadi kita akan bahas buat semua ya semua, di sini. ya. Jadi buat sahabat Damesa yang mau mengajukan pertanyaan atau nanya-nanya apapun, boleh langsung di komentar. Nanti Dokter Yuanita akan siap menjawabnya, ya dok? Sudah Benar siap ya banget. dok? Siap dong. Sehat ya dok ya. Ya, Nih jadi ada beberapa pertanyaan dari sahabat Tamesa juga dok. Kan saat ini tuh lagi marak-maraknya banget, bahkan kasusnya hampir naik COVID ini ya. Nah saat seperti ini tuh masih buka praktek nggak sih dok? Atau aman nggak sih untuk praktek? Untuk saat ini sebenarnya kalau dibilang aman atau tidak, sebenarnya balik lagi ke pasien itu sendiri. Kalau misalkan pasien merasa perlu sekali ke dokter gigi, tidak ada salahnya untuk datang. Karena kita di sini di Damesa tepatnya kita sudah mengikuti protokol kesehatan yang sesuai dengan anjuran WHO dan juga PDGI. Jadi untuk pasien-pasien boleh untuk datang saat ini ke dokter gigi untuk tetap mengikuti protokol kesehatannya gitu, Suster Selfie. Berarti untuk kalau sekarang untuk kembali praktek sudah aman ya dok ya? Sudah aman, asalkan Dan tetap kita mengikuti sendiri. protokol kesehatan. Baik. Untuk Damesa sendiri sudah mulai Mhm. kembali praktek jam operasionalnya dok? Sudah normalkah atau bagaimana? Sudah kembali normal, tapi memang jam prakteknya dibagi tetap dari dua shift, dari yang shift pagi dan juga shift sore. Kalau misalkan shift paginya dari jam 10 sampai jam 14, kalau sorenya dari jam 15 sampai jam 20. Seperti itu, Suster Selfie. Berarti untuk selama pandemi ini dikurangi waktunya ya dok ya, berbeda Iya, dengan sebelum pandemi ya dok. iya betul. Untuk kelengkapannya sendiri apa sih dok yang membedakan untuk alatnya sendiri saat pandemi seperti ini kan kita harus lebih-lebih safety. Mm-mm. Jadi untuk Damesa sendiri kelengkapan alatnya atau yang lainnya seperti apa dok? Untuk dari Damesa sendiri kita udah kasih fasilitas nggak cuma dari pihak kliniknya yang kita fasilitasi dari UVC, sterilisasi ruangan, kemudian setiap pergantian pasien juga dental unitnya kita akan selalu sterilisasi, terus juga setiap alatnya juga pasti kita sterilisasi dry heat, kemudian dari pasiennya sendiri ada kelengkapan khusus nih Suster Selfie.
seperti gaun disposable, jadi sekali pakai, jadi tiap pasien pasti akan selalu kita ganti. Selain itu dipakein juga head cap, jadi kayak untuk head cap untuk melindungi kepala. Jadi dan juga kita tambahin juga shoes untuk pasiennya kacamata. Kacamata jadi selama treatment diharapkan untuk alat-alatnya seperti gaun disposable-nya, head cover-nya, sama kacamatanya tuh dipakai Suster Selfie gitu. Berarti Jadi memang udah tambahan lagi. serta pasiennya semua menggunakan APD ya dok ya? Yes, Jadi dan ketika untuk dokternya sendiri, yap, untuk dokternya sendiri kita sudah memakai APD level 3. Jadi kita sudah dilengkapi dengan baju anti hazmat, kemudian di cover lagi, juga dikasih face shield lagi. Jadi untuk tim tenaga medis di sininya sudah dipakaikan APD level 3 kok, Suster Selfie. Jadi untuk menjaga diri dokternya dan menjaga untuk pasiennya juga. Keamanan pasiennya juga ya. Yes. Untuk tindakannya sendiri dok, saat new normal ini atau udah di fase mulai normal ini, apa saja sih dok yang boleh dilakukan atau ada yang belum boleh dilakukan atau semuanya sudah boleh bisa dilakukan? Untuk saat ini sebenarnya untuk tindakan diperbolehkan apapun tindakannya diperbolehkan untuk dilakukan tindakan asalkan tetap mengikuti protokol kesehatan dari pihak pasien dan juga dari pihak klinik. Jadi sebelum datang ke klinik nanti pasiennya juga ada beberapa protokol. Jadi semuanya bisa dikerjakan secara aman, semua tindakan juga bisa dilaksanakan. Seperti itu. Soalnya kita juga di Damesa juga dilengkapi sama vakum aerosol, Suster Selfie. Jadi jadi vakum aerosol itu fungsinya tuh untuk menyedot ketika kita pembersihan karang gigi kan banyak tuh yang muncrat-muncrat nih. Selain scaling juga pas kita mengebur juga ada yang muncrat-muncrat. Nah, kita dilengkapi vakum aerosol. Jadi dia menyedot air dan udara yang kotor untuk bisa disterilkan di vakum aerosol ini, gitu, Suster Selfie. Tidak meluas ke area lain ya dok ya, langsung Betul. di vakum gitu. Kita juga dilengkapi sama HEPA filter kok di tiap ruangan. Jadi kalau semisal ada yang sakit gigi dok atau mau perawatan langsung ke Damesa gitu, berarti sudah aman ya dok ya, APD-nya sudah lengkap, dokter susternya juga sudah menggunakan APD dan juga dilengkapi dengan alat-alatnya juga ya dok ya. Betul, Suster Selfie. Kalau untuk keluhan sakit sendiri dok, mungkin ada sahabat Damesa yang masih ragu atau takut keluar rumah, ada nggak sih tips atau penanganan di rumah ketika sakit gigi di saat pandemi seperti ini? Oke. Sebenarnya kalau misalkan untuk beberapa pasien yang mungkin masih ragu untuk datang ke dokter gigi, sebenarnya tetap kalau misalkan benar-benar merasakan, aduh saya sakit gigi tapi masih agak sedikit takut nih ke dokter gigi. Sebenarnya untuk di rumah kalau memang ternyata sakitnya masih bisa dikendalikan dengan menggunakan obat anti sakit, boleh dianjurkan dengan menggunakan obat anti sakit. Dan juga bisa juga dibantu dengan berkumur dengan air garam. Tapi kalau misalkan pasien merasa saya sudah minum obat kok tidak sembuh-sembuh, dari saya sendiri menyarankan segeralah datang ke dokter gigi. Yang penting mengikuti protokol kesehatan, dari pihak kliniknya juga mengutamakan keselamatan dan kesehatan pasien. Jadi menyarankan sebenarnya yang tadi saya bilang untuk sementara boleh minum obat, tapi disarankan juga jangan tetap kalau misalnya tidak terselesaikan dengan hanya menggunakan obat, tetap harus ke dokter gigi gitu, Suster Selfie. Berarti harus segera ditindaklanjuti ya dok ya? Ya, kalau memang tidak membaik. Baik begitu bengkak atau yang lainnya ya dok? Iya, betul. Kalau tindakan rutin sendiri dok, biasanya mungkin rutin pembersihan karang gigi atau seperti kontrol behel, itu kan rutin setiap bulannya. Nah di saat seperti ini dianjurkan dulu atau mungkin harus ditunda dulu ya dok?
Em, kalau dari kami tim Damesa karena kita sudah menyiapkan peralatan seperti vakum aerosol dan di tiap ruangan juga ada sterilisasi HEPA filter, tidak tidak apa-apa untuk melakukan tindakan seperti scaling atau pembersihan karang gigi dan juga kontrol. Jadi tetap boleh dilaksanakan tindakan tersebut, datang ke klinik kalau misalkan tidak perlu ditunda. Yang penting pasien dan tim kita sudah mengikuti protokol kesehatannya. Seperti itu. Baik, berarti sudah cukup aman ya dok ya untuk saat Sudah ini. cukup aman. Nah, mungkin sahabat-sahabat lain yang baru gabung, yang mau ditanyain ke Dokter Yuanita, boleh tulis di komentar. Untuk siang ini kita membahas aman atau tidak di saat pandemi seperti ini ke dokter gigi ya. Boleh langsung di komen, mau pertanyaan apa aja, Dokter Yuanita akan jawab. Nah, untuk selanjutnya dok, kira-kira dari pasien sendiri apa aja sih yang harus disiapin sebelum ke dokter gigi? Mungkin kita harus biasanya kan kita harus sekarang ini lagi menggunakan masker atau ada yang lainnya. Kira-kira apa aja tuh, Dok? Jadi prosedur dari tim Damesa sendiri untuk saat ini untuk pasiennya itu adalah by appointment. Jadi diharapkan pasiennya itu menghubungi via WhatsApp, boleh ke tim Damesa kalau misalnya memang berobat. Jadi nanti setelah pasiennya itu menghubungi tim Damesa, kita akan mengikuti protokolnya dengan mengirimkan beberapa pertanyaan seputar gejala tentang COVID-19. Kalau misalkan memang pasiennya sudah menjawab, kemudian sudah dapat jadwal untuk treatment, diharapkan pasiennya datang tepat waktu. Jadi biar nanti tidak terjadi penumpukan pasien di ruang tunggu. Jadi setelah datang, diharapkan pasiennya juga dalam keadaan sehat. Kemudian juga kemudian setelah masuk kita juga menyediakan hand sanitizer tentunya, dan juga kalau misalkan memang pasiennya juga mau cuci tangan juga kita ada wastafel disertai juga dengan sabun cuci tangannya. Kemudian baru pasiennya boleh menunggu kalau misalkan memang perlu masih menunggu sebentar sambil sterilisasi tiap pasien. Kemudian setelah itu boleh masuk ke ruangan dengan difasilitasi untuk pasien APD level 1. Seperti itu. Baik, jadi yang perlu kita siapkan hanya untuk kesehatan sendiri ya dok ya, Ya, termasuk dan seperti jangan masker. lupa pakai masker, betul. Jadi Ya, jangan lupa deh. betul. Selain itu dok, di saat pandemi seperti ini, ada nggak sih buat perawatan di rumah aja kita merawat gigi atau supaya nggak sakit atau supaya tetap terjaga, tetap sehat? Ada nggak dok tips-tipsnya mungkin buat sahabat Damesa di rumah? Sebenarnya kalau misalkan untuk tips-tipsnya sendiri, seperti biasa, jangan lupa untuk menyikat gigi tetap 2 kali sehari. Setelah sarapan, jadi jangan lupa untuk setelah sarapan disikat gigi, kemudian jangan lupa juga pakai menggunakan benang gigi, kadang itu yang sering kelupa sama pasien. Mungkin pasiennya masih agak susah pakai benang gigi, tapi kalau misalkan dibiasakan pasti nanti akan terbiasa. Kemudian setelah sarapan dan sebelum tidur itu yang penting. Sebelum tidur amat sangat disarankan untuk sikat gigi. Kemudian tetap harus kalau boleh saran cek dan kontrol ke dokter gigi tiap 6 bulan. Dan oh ya, untuk pasta giginya sendiri jangan lupa juga yang mengandung fluoride. Jadi untuk mencegah terjadinya karies atau lubang baru kalau misalnya pasta giginya mengandung fluoride. Seperti itu. Nah, kalau untuk anak-anak sendiri dok, masih aman juga ya dok ya untuk perawatan atau hanya menunggu ketika sakit atau boleh perawatan seperti normal atau biasanya dok untuk anak-anak? Untuk saat ini, yang tadi untuk pasien anak, pasien dewasa sudah aman untuk tetap datang ke dokter gigi. Justru kalau misalkan untuk anak-anak mau di masa pandemi atau di luar pandemi, kalau bisa jangan nunggu sakit sih sebenarnya untuk ke dokter gigi. Jadi kalau misalkan memang untuk kasus pasien anak, kalau misalkan nanti menunggu sakit, mungkin nanti perawatannya akan menjadi jauh lebih kompleks dan nanti pasien anaknya menjadi jauh lebih tidak nyaman kalau misalkan menunggu untuk sakit, sorry.
Jadi kalau bisa untuk pasien anak-anak diperkenalkan dulu nih di kondisi-kondisi saat dia belum sakit untuk datang ke dokter gigi gitu. Baik, ini usia berapa ya dok ya untuk anak-anak supaya dia nggak kaget atau nggak ada trauma ketika pertama kali datang ke dokter gigi gitu. Apalagi kan sekarang dokter giginya pakai APD nih lebih Iya. menyeramkan mungkin ya bagi anak-anak gitu. Em, kalau misalnya untuk perkenalan sebenarnya sedini mungkin ketika anaknya itu, apalagi anaknya kalau misalnya sudah tumbuh gigi di usia 6 bulan, tidak apa-apa diperkenalkan terlebih dahulu dengan mengantarkan orang tuanya ke dokter gigi. Dia tahu situasinya, mengenalkan, oh ini dokter gigi seperti ini, walaupun mungkin belum tindakan. Jadi diperkenalkan dulu boleh selama dia memang sudah tumbuh dari si giginya gitu. Jadi hanya misalkan anaknya sudah bisa untuk duduk, boleh diperkenalkan dari alat-alatnya, kemudian dari dokternya dan juga susternya, seperti itu, Suster Safi. Berarti ketika anak tumbuh pertama gigi itu boleh dibawa ke dokter gigi Disaran, ya dok ya? yep, Disarankan. diperkenalkan. Boleh. Baik. Biasanya di usia-usia rentan seperti masih agak rewel-rewel di usia 2 tahun atau 3 tahun, itu nggak apa-apa ya dok ya. Kadang Boleh. anaknya kayak histeris atau ada yang lain seperti sudah Iya. beberapa kejadian. Oke, boleh kok datang. Jadi biasanya kalau misalkan untuk anak-anak yang histeris mungkin dikenalin dulu, datang diperkenalkan dari dokternya, dari alat-alatnya. Mungkin kalau misalkan memang anaknya belum bisa dilakukan tindakan, jadi hanya perkenalan kayak seperti sikat gigi dulu, terus kenalan sama alat-alatnya dan juga suster-suster dan dokter-dokternya, gitu. Untuk tindakannya sendiri dok yang aman untuk anak-anak nih di saat seperti ini, di luar sakit atau yang lainnya tindakannya sendiri apa ya dok ya? Tindakan sebenarnya sama aja kayak misalkan dewasa, untuk tindakannya mau untuk penambalan boleh juga dilakukan. Terus kalau misalkan mau pembersihan karang gigi atau stain juga diperbolehkan. Kalau misalkan ternyata mau tindakan-tindakan cabut gigi untuk kasus-kasus gigi yang ternyata gigi tetapnya sudah tumbuh atau gigi susunya sudah goyang, diperbolehkan Suster Selfie. Yang penting sudah mengikuti protokol kesehatan, jadi udah aman. Gitu. Anak-anak juga dikenakan, maksudnya digunakan juga pakai APD juga ya dok ya? Pakai, Sesuai yes, protokol anak, yang sudah di- ya, pasien anak dan dewasa tetap dipakaikan alat pelindung diri. Seperti itu, Baik, berarti semua sudah aman ya dok ya untuk di sudah dalam aman, sendiri. Untuk sahabat sudah. Gamesa yang baru bergabung, selamat datang, selamat bergabung. Mungkin ada pertanyaan, boleh langsung di kolom komentar. Untuk siang ini kita membahas ke dokter gigi aman atau enggak sih di saat pandemi seperti ini. Nah dok, amannya itu kan anak-anak kadang tidak bisa sendiri, harus ditemani dengan orang tua. Nah dari Damesa sendiri, protokolnya bolehkah ditemani di dalam satu ruangan itu boleh 2 orang atau orang tuanya menunggu di luar? Kalau untuk pasien anak-anak yang memang masih perlu ditemani, nggak apa-apa ditemani sama orang tuanya gitu. Toh juga kan beberapa tindakan juga kita memerlukan persetujuan dari orang tuanya. Jadi kalau untuk pasien anak amat sangat disarankan. Jadi selain untuk perkenalan, jauh lebih nyaman untuk pasien anaknya dan juga untuk persetujuan tindakan dari orang tuanya. Seperti itu. Berarti aman ya dok ya, yang boleh Ya, ditemani hanya anak-anak saja ya, dewasa kita. hanya satu orang saja. Ya. Untuk sahabat Dansa, boleh untuk jika ada pertanyaan langsung aja di kolom komentar ya, pertanyaan apa aja seputar gigi atau di saat pandemi seperti ini, mungkin ada tips-tips yang lain. Dok, di saat kayak gini tuh kita menjaga kebersihan mulut tuh harus seperti apa ya? Mungkin dengan kalau berkumur dengan cairan pembersih itu boleh nggak sih seperti cairan pembersih mulut Oke. jika kita gunakan rutin, kadang kan karena kita pengen bersih banget nih, jadi kita pakai gunakan setiap hari gitu. Itu aman atau tidak ya dok? Untuk penggunaan obat kumur diperbolehkan. Yang penting
cari obat kumur yang tidak mengandung alkohol. Jadi 0% alkohol. Jadi diperbolehkan karena memang hal penting kalau misalkan kita membersihkan mulut salah satunya adalah dengan berkumur. Sebenarnya kalau misalkan cairan kumur mungkin tidak wajib, itu merupakan pilihan saja. Kalau misalkan memang pasiennya mau menggunakan tidak apa boleh, tapi kalau misalkan tidak menggunakan juga tidak masalah, karena kalau misalkan kita menggunakan pasta gigi juga fungsinya sama aja ketika kita berkumur gitu. Jadi kita berkumur dengan setelah sikat gigi kan ada busanya tuh, sebenarnya fungsinya sama aja gitu. Jadi untuk obat kumur sendiri sebenarnya adalah tambahan gitu. Kalau misalkan memang mau disertai, mau ditambahkan, yang penting yang tidak mengandung alkohol gitu. Berarti aman ya dok ya. Kalau dibarengin dengan sikat gigi, terus setelah itu kita kumur, itu tidak apa-apa dok? Atau kita beri jeda dulu berapa menit gitu? Setelah sikat gigi, boleh kok langsung diaplikasikan si obat kumurnya gitu. Jadi tidak masalah ya dok ya? Ya. Untuk anak-anak nih dok, ada nggak tindakan yang mungkin untuk mencegah lubang atau karies gitu? Karena kan kadang anak-anak mengkonsumsi yang gulanya yang banyak, manis-manis seperti coklat atau permen. Ada nggak Jadi pencegahan? Kalau untuk pencegahan sendiri, kalau misalkan mau dilakukan di rumah, seperti biasa tetap sikat gigi dengan menggunakan pasta gigi mengandung fluoride. Kalau misalkan juga dengan tindakan ke dokter gigi juga ada tindakan pencegahan, seperti pengaplikasian fluoride ke anak-anak dan juga tindakan fissure sealant. Jadi kalau misalkan tindakan fissure sealant kan kalau gigi geraham kita kan ada ceruk-ceruknya gitu tuh anatominya. Jadi kalau aplikasikan seperti suatu bahan ke ceruk-ceruknya, jadi makanan nggak mudah nempel. Nah kalau misalkan aplikasi fluor, jadi diaplikasikan fluor ke seluruh permukaan gigi itu untuk mencegah terjadinya lubang. Jadi memang ada tindakan-tindakan di dokter gigi yang fungsinya mencegah untuk terjadinya karies atau lubang. Yap, betul sekali. Berapa bulan sekali dok? Ataukah memang itu termasuk rutin untuk anak-anak? Kalau misalkan untuk pengaplikasian tadi fluoride di dokter gigi, tiap 6 bulan sekali boleh. Kemudian kalau misalkan untuk fissure sealant, ya kita lihat kalau misalkan anaknya dan pasiennya sudah diaplikasikan fissure sealant, setiap datang kontrol pasti dicek nih si aplikasi fissure sealantnya masih ada atau tidak. Kalau misalkan masih ada, tidak perlu diaplikasiin lagi, sudah cukup. Tapi kalau misalkan si bahan fissure sealantnya itu sudah habis, mau diaplikasikan lagi, boleh Suster Selfie. Seperti itu. Berarti 6 bulan sekali untuk jedanya ya dok ya, untuk anak-anak. Betul. Untuk dewasa sendiri, ada nggak dok tindakan seperti anak-anak mencegah karies itu? Sebenarnya sama saja. Kalau misalkan untuk pasien-pasien yang memang mau perawatan rutin saja tiap 6 bulan sekali, selain scaling, selain pembersihan karang gigi, juga bisa diaplikasikan fluoride, aplikasi fluoride dan juga fissure sealant namanya. Jadi untuk tindakan pencegahan. Jadi tidak cuma hanya di pasien anak-anak. Seperti itu. Jadi tidak ada yang dibedakan ya dok ya, semua tindakannya betul. sama. Iya, mungkin hanya perlakuan. Waktunya juga sama ya dok ya? Iya, betul. Waktunya sama, tiap 6 bulan sekali. Tapi kalau untuk kasus-kasus 6 bulan sekali, kalau untuk memang treatment rutin ya, tapi kalau misalnya untuk sakit gigi jangan nunggu 6 bulan sekali. Kalau bisa segera datang ke dokter gigi kalau memang sakit. Gitu. Ada atau tidak ada keluhan, baiknya 6 bulan sekali ya dok ya? Betul, atau betul. Pun kita berkunjung ke dokter gigi ya? Iya. Jadi tetap kalau misalkan memang untuk perawatan tiap 6 bulan sekali harus datang ke dokter gigi. Nah dok, kalau di saat pandemi kayak gini yang membedakan tuh apa sih dok? Dari Damesa sendiri, dari alatnya, yang membedakan tuh contohnya atau jam waktunya jadi lebih berkurang, atau penerimaan pasiennya sendiri. Kita kan sekarang by appointment ya dok ya? Yap. Jadi yang membedakan sebenarnya adalah memang disarankan by appointment pasien-pasien yang datang.
Jadi kemudian by appointment by WA nanti akan dijadwalkan jamnya untuk pasiennya supaya tidak terjadi penumpukan pasien di ruang tunggu. Kemudian ada lagi pemakaian alat pelindung diri. Jadi tidak cuma dokternya yang pakai alat pelindung diri, tapi pasiennya juga menggunakan alat pelindung diri. Kemudian memang ada fasilitas-fasilitas tambahan dari tim Damesa selama masa pandemi ini, seperti adanya vakum aerosol dan juga tiap ruangannya itu kita sudah menyediakan HEPA filter. Jadi mudah-mudahan udara di sekitarnya yang kotor-kotor bisa dikendalikan, seperti itu. Baik, jadi semuanya sudah aman ya dok ya. Nah untuk sahabat Yap, Damesa yang mau booking atau mau appointment, boleh di cabang Damesa. Kita ada 4 cabang ya dok ya. betul. Benar banget, Suster Selfie. Nah, Dokter Yonita ini salah satunya yang bertugas di Damesa Gria Bukit Jaya. Bahwa kita ada di Kota Wisata, di Citra Grand, di Bukit Golf, dan juga di Gria Bukit Jaya. Ini ada sahabat Damesa yang baru gabung. Halo Lulu Amanda, mungkin ada Halo, pertanyaan. boleh bertanya kalau misalkan memang ada pertanyaan yang bingung, mungkin kalau misalkan memang punya anak di rumah, gitu. Boleh bertanya-tanya. Boleh ditanya seputaran tentang ke dokter gigi di saat pandemi ini aman atau tidak ya dok ya. Tadi dokter Yon Betul, sudah menjelaskan beberapa keamanannya, safety protokolnya di Damesa sudah aman sesuai dengan protokol kesehatan ya dok ya. Semua betul, tindakan bisa Suster Selfie. dilakukan, tidak hanya yang emergensi, yang rutin pun sudah bisa dilakukan ya dok ya. Yang rutin mau treatment, yang memang rutin 6 bulan sekali boleh kok datang. Kita sudah menyiapkan sesuai dengan protokol kesehatan. Mungkin ada tips yang lain dok untuk sahabat-sahabat Damesa di rumah untuk menjaga kesehatan gigi atau kebersihan mulut gitu yang lainnya. Yang mungkin sebagai tambahan yang sering lupa di pasien itu ketika pasien makan yang manis, juga seperti minum minuman yang manis, disarankan untuk tetap dibilas dengan air putih. Kadang pasien itu sih yang lupa ya. Jadi selain tadi sikat gigi 2 kali sehari, juga treatment ke dokter gigi tiap 6 bulan, hal itu sih. Jangan lupa kalau misalkan memang sesudah makan makanan yang manis atau minum yang manis sekalipun tetap harus dibilas dengan air putih biasa. Seperti itu. Dan jangan Jadi, lupa pakai benang gigi. Ya, jadi setelah itu juga. minum manis harus tetap minum air putih dulu ya dok ya, Betul. agar tidak menempel, tidak jadi lubang ya dok ya. Ya, Halo, mungkin ada yang mau ditanyakan untuk sahabat Damesa siang ini IG Live-nya bersama Dokter Yuanita mengenai aman atau tidak nggak sih ke dokter gigi di saat pandemi seperti ini. Jadi kalau untuk dokter sendiri prakteknya di hari apa aja nih dok di Damesa Gria Bukit Jaya? kebetulan saya berpraktek di Damesa Gria Bukit Jaya di hari Kamis dan juga di hari Sabtu, dan di selama masa pandemi ini kebetulan di jam 10 sampai di jam 14, dan di hari Sabtu juga sama dari jam 10 sampai jam 14. Jadi Jadi jangan lupa langsung by kita appointment. hubungi ke adminnya langsung atau di customer service-nya ya dok ya. Yap, ada di Instagram kita untuk appointment-nya, boleh langsung WA dan hubungi kita. Nanti kita akan mengarahkan sesuai dengan prosedurnya. Berarti kalau untuk sekarang ini jadwal praktek sudah mulai kembali normal ya dok ya. Ya, Kalau betul kemarin-kemarin sekali. sempat ada perubahan atau enggak dok? Pas awal-awal masa pandemi kan sempat banyak yang tutup. Dan bisa sendiri ketika itu bagaimana dok? Pas awal-awal di bulan April atau April sampai Mei kalau tidak salah, kita memang bukanya terbatas jamnya, dan itu pun kita tidak bisa mengerjakan semua tindakan saat itu. Saat itu belum bisa. Jadi hanya emergency case aja. Jadi seperti kayak kasus gigi yang bengkak,
kemudian kasus gigi yang sakit yang tidak bisa dikendalikan dengan obat. Waktu itu kita hanya mengerjakan tindakan-tindakan itu dulu. Tapi untuk saat ini karena kita sudah fasilitas kita sudah ditambah, di-upgrade, jadi mudah-mudahan semua tindakan bisa dilakukan dengan aman. Seperti itu, Sister Safi. Sudah aman dari kesehatan pasien, untuk protokol kesehatan sudah aman semua. Jadi untuk sahabat Gamesa yang mau daftar atau appointment bisa langsung menghubungi customer care sahabat Gamesa langsung atau hubungi ke WhatsApp-nya yang ada di link Instagram ini. Atau ada pertanyaan, boleh langsung di kolom komentar bertanya langsung dengan Dokter Yuanita. Selamat bergabung yang baru gabung. Untuk sahabat Gamesa, kali ini kita membahas tentang ke dokter gigi aman atau tidak di saat pandemi seperti ini. Dok, untuk tindakan sendiri sudah bisa dilakukan semua, sudah aman ya dok ya, termasuk pencabutan, kasus-kasus yang lain juga sudah aman ya dok ya? Ya, mudah-mudahan semuanya sudah aman karena memang udah fasilitas kita sudah ditambah untuk menambah keamanan dari pasien dan juga dari staf Gamesa sendiri. Termasuk pembuatan gigi tiruan ya dok ya? Yap, pembuatan gigi tiruan sudah diperbolehkan kok. Kalau misalkan pasien-pasien yang memang perlu dilakukan tindakan pembuatan gigi palsu, sudah diperbolehkan tindakannya untuk saat ini. Sudah aman semua untuk sahabat Gamesa, jadi bisa langsung booking ya dok ya atau appointment. Nah, tadi Dokter Yunita sudah memberikan tips, juga sudah memberikan saran, informasi mengenai kesehatan gigi dan juga aman atau enggaknya di pandemi seperti ini datang ke klinik. Untuk orang tua, anak-anak, dewasa sudah bisa dilakukan perawatan gigi ya dok ya. Jadi jangan menunggu sakit, periksakan gigi setiap 6 bulan sekali ya dok. Tiap 6 bulan sekali. Jadi untuk juga pasien anak-anak juga jangan nunggu sakit kalau boleh. Jadi sebisa mungkin dikenalin, walaupun itu cuma nganterin orang tuanya aja. Kalau misalkan memang merasa sudah perlu ke dokter gigi, tidak apa-apa untuk datang gitu. Coba dikenalin. Ada perawatan khusus nggak dok? Seperti yang mungkin yang susu gitu? Atau harus lebih sering ke dokter gigi itu? Oke, kalau untuk pasien anak-anak sendiri, kalau misalkan memang masih belum bisa menggunakan sikat gigi, bisa dibantu dengan orang tuanya. Misalkan untuk pasien-pasien yang memang menyusu, jadi susu botol atau susu ASI tetap bisa dibantu dengan orang tuanya dengan menggunakan kasa. Kasanya itu dililitkan di bagian jari tangan, kemudian diaplikasiin ke gigi-giginya, ke seluruh gigi. Jadi digosok-gosok sedikit, tidak usah pakai pasta gigi juga nggak apa-apa. Jadi cukup kasa dengan dibantu dengan air hangat, kemudian digosok-gosok deh di permukaan giginya. Itu aman ya dok ya? Itu aman. Itu biasanya untuk usia berapa sih dok? Ketika anak-anak mulai belajar sikat gigi atau mengenal sikat gigi, di usia berapa? Jika anaknya itu sudah gerakan motoriknya sudah bisa memegang sikat gigi di usia 1 atau 2 tahun, boleh diajarkan untuk sikat gigi. Kemudian juga untuk penggunaan pasta giginya cukup hanya seukuran biji kacang hijau aja, jadi tidak perlu banyak-banyak gitu diaplikasiinnya. Jadi cukup dengan ukurannya sebutir kacang hijau juga sudah cukup kok untuk anak-anak. Jadi untuk anak-anak juga sama ya dok ya, 2 kali sehari, dalam tetap 2 kali ya? sehari. Ya, tetap 2 kali sehari, dan yang penting diingat adalah setelah sarapan. Jadi kadang mungkin kebalik nih, jadi mandi dulu, sudah sikat gigi terus sarapan. Jadi kalau bisa ditukar deh, sarapan dulu, kemudian dikasih jeda sekitar 15 menit, baru mandi disertai sikat gigi.
Karena nanti percuma kalau misalkan mandi terus sikat gigi terus sarapan, ya itu berarti tetap kotor juga. Apalagi nanti nunggu malam lagi untuk sikat giginya. Gitu. Kumannya balik lagi ya dok ya. Jadi jangan sampai terbalik nih sampai pemirsa. Sarapan dulu baru sikat gigi. Jangan sikat gigi dulu baru sarapan. Iya, Mungkin ada jangan lupa. pertanyaan dari sahabat Damesa, boleh tulis di kolom komentar. Nanti Dokter Yuan akan menjawab pertanyaan dari sahabat semua mengenai aman atau enggak ke dokter gigi di saat pandemi seperti sekarang ini. Jadi untuk Damesa sendiri sudah aman ya dok ya, dokter, Sudah aman. perawat, dan pasien sudah dilengkapi dengan APD, semua alat-alat sudah lengkap, jam prakteknya hanya saja yang dikurangi ya dok. Iya, jam prakteknya juga dikuranginya sekitar hanya 2 jam aja kok. Dari biasa. Baik. Jadi untuk perawatan sendiri di rumah maupun anak-anak atau dewasa seperti yang tadi dokter Yuan jelaskan, rajin sikat gigi setelah makan atau minum manis baiknya dibilas dulu, itu termasuk pencegahan kecil ya dok ya, yang kadang Ya, pasien sendiri bahkan lupa, termasuk saya sendiri suka lupa. iya, jadi jangan merasa habis minum dan kebetulan itu minumannya manis terus lupa dibilas dengan air putih. Jadi kalau bisa disempetin selalu punya air putih itu di mana aja untuk membilas kalau misalkan kita habis minum yang manis-manis. Kalau untuk menjaga kesegaran mulut sendiri dok nih biar nggak mungkin bau mulut atau pengaruh nggak sih dok gigi berlubang terus kita jadi bau mulut gitu, itu pengaruh nggak ya dok? Oke, sebenarnya kalau misalkan gigi berlubang pengaruh banget Suster Selfie kalau misalkan pasien merasa gigi saya berbau nih, mungkin di dalam mulutnya ada gigi yang berlubang yang memang mungkin nggak tahu nih ternyata ada lubangnya. Terus juga adanya sisa akar gigi walaupun mungkin pasien tidak merasa sakit, itu juga bisa menyebabkan bau mulut. Kemudian karang gigi juga bisa menyebabkan bau mulut gitu. Dan juga mungkin untuk pasien-pasien yang mengkonsumsi obat tertentu yang mengurangi jumlah air liur sehingga mulutnya kering, itu juga bisa menyebabkan bau mulut. Seperti itu. Jadi setiap pasien tuh punya ini beda-beda ya dok ya, seperti mungkin ada alirnya banyak itu lebih mempermudah timbulnya lubang atau bagaimana dok? Oke, sebenarnya kalau misalkan lubang itu sendiri memang banyak faktornya, termasuk memang dari air liur itu sendiri. Tapi tetap walaupun mungkin merasa kok gigi saya sudah sikat gigi 2 kali sehari, kok saya sudah bersih banget tuh, kok tetap saya berlubang. Karena memang banyak sekali faktor yang bisa menyebabkan gigi berlubang. Termasuk salah satunya adalah air liur. Jadi tetap harus ke dokter gigi untuk dicek kalau memang ada lubang-lubang kecil, jadi bisa segera untuk ditambal tanpa harus menunggu terlalu lama. Kemudian kebiasaan menyikat gigi juga sangat mempengaruhi. Jangan pernah bilang merasa saya sudah sikat gigi 2 kali sehari, saya sudah bersih. Mungkin cara sikat giginya yang belum betul. Jadi harus banyak kita lihat mungkin sekarang banyak sekali di YouTube cara sikat gigi yang baik, dan juga mungkin boleh bertanya ke dokter gigi di tim Damesa bagaimana sih cara sikat gigi yang baik gitu. Ya kebanyakan kan kita semua gibas ke samping ya dok, sehingga terasa linu atau ngilu tuh di area-area apa namanya di leher gigi ya dok ya. Iya Itu betul. mungkin akibat kesalahan dari menyikat gigi ya dok. Kalau misalkan ya terkadang pasien sikat gigi merasa lebih kenceng pasti jauh lebih bersih, belum tentu. Selain mungkin lebih bersih, tapi giginya menjadi rusak. Jadi nanti giginya itu permukaan email, walaupun gigi itu termasuk bagian dari tubuh yang paling keras, lama-kelamaan juga bisa habis kalau disikat terus-menerus gitu. Jadi kalau bisa hati-hati, kalau untuk gigi depan gerakannya atas bawah,
Kemudian kalau untuk bagian gigi belakang dibuat gerakan melingkar. Dan bagian dalam yang menghadap lidah dan menghadap langit-langit juga jangan lupa untuk disikat dengan dicumpil-cumpil perlahan juga. Betul. Terus jangan lupa juga permukaan lidah, karena di permukaan lidah kita itu tidak smooth, tidak halus, karena dia seperti handuk. Jadi kayak ada agak sedikit kasar, itu juga harus disikat gitu. Dengan sikat gigi juga nggak apa-apa kok, tidak perlu. Boleh tambahan dengan alat sikat tambahan untuk lidah. Tapi kalau kita menggunakan sikat gigi juga nggak masalah. Nah, ini ada pertanyaan dari sahabat Damesa, pemilih dari Adi Wahyudi. Pemilihan sikat gigi sangat berpengaruh nggak sih, Dok, untuk gigi kita? Kira-kira bagaimana, Dok? Oke, terima kasih Mas Adi Wahyu. Pertanyaannya, ini juga sering banget nih ditanyain pasien-pasien. Sikat gigi tuh, pemilihan sikat gigi seperti apa gitu. Disarankan pemilihan sikat giginya itu sesuai dengan rongga mulut kita. Kalau misalkan merasa mulutnya itu kecil, disarankan pakai sikat gigi yang ukurannya juga kecil. Dan perhatikan di ujung kepala sikatnya itu yang penting mengecil. Jadi bagian belakang gigi kita itu bisa dijangkau sama sikat gigi kita. Sama pastikan bulu sikat giginya itu yang halus, yang soft. Jadi tidak melukai gusi dan juga tidak menyebabkan giginya itu cepat rusak juga. Jadi pemilihan bulu sikat gigi itu juga penting. Seperti itu. Jadi memang disesuaikan. Kalau misalkan merasa punya mulut yang kecil, kalau perlu pakai sikat gigi untuk anak, it's okay, nggak apa-apa. Jadi kalau misalkan untuk bagian gigi belakang, kalau memang susah menggunakan sikat gigi untuk dewasa yang besar, boleh ditambah dengan sikat gigi khusus anak untuk menjangkau daerah belakang. Yang penting seluruh bagian gigi kesikat. Seperti itu Mas Adi. Terima kasih pertanyaannya ya. Wanita. Terima kasih dokter untuk jawabannya. Mungkin ada lagi sahabat Damesa yang mau bertanya, langsung aja tulis di kolom komentar, nanti dokter Yunita akan menjawabnya. Nah dok, selain itu masalah mulut atau gigi sendiri kadang timbulnya sariawan di beberapa bagian titik itu atau bisul-bisul kecil itu disebabkan oleh apa sih dok di area mulut? Kalau mungkin pasien bilangnya itu, saya bahas dulu untuk yang sariawan. Kalau sariawan itu banyak sekali faktor penyebabnya. Bisa karena memang trauma itu seperti tergigit atau kayak kena sikat gigi atau makanya sikat giginya terlalu kencang, terlalu bersemangat, kena pipinya atau kena gusinya itu juga bisa menyebabkan sariawan. Kadang penyakit-penyakit tertentu bisa bermanifestasi di dalam rongga mulut berupa sariawan. Jadi ada penyakit sistemik yang ternyata muncul sariawan di rongga mulut, itu juga bisa. Kemudian juga kurang makan sayur dan juga makan buah-buahan juga bisa menyebabkan sariawan. Juga mungkin penggunaan obat kumur yang mengandung alkohol yang menyebabkan mulutnya itu jauh lebih kering dan bisa menyebabkan mudah iritasi, juga itu bisa menyebabkan mudahnya terjadi sariawan. Itu juga bisa terjadi. Jadi yang penting kalau misalkan memang merasa sikat gigi terlalu kencang, pelan-pelan biar tidak sariawan. Terus juga kalau misalkan memang kalau misalkan ternyata merasa kok sudah diobati sariawannya tapi terus muncul dan juga disertai badan yang tidak nyaman, mungkin bisa dikonsultasikan ke bagian dokter umum untuk mengetahui apakah ada penyakit sistemik. Terus juga perbanyak makan sayur dan buah. Kemudian juga untuk yang permasalahan bisul, pasien juga pasti biasanya nggak ngerasa tiba-tiba kok di gusi saya ada bisulnya dok gitu. Mungkin saya nggak pernah ngerasa giginya itu kenapa-kenapa, tapi ternyata pas cek dokter gigi, walaupun terlihat lubangnya itu kecil, ternyata pas dilihat baik itu di ronsen atau setelah dibersihkan, ternyata lubangnya sudah besar sekali, sudah sampai kena kamar syaraf giginya, bisa menyebabkan bisul di dekat gigi yang berlubang itu, Suster Selfie. Jadi kalau bisa, kalau memang sampai ada muncul bisul, walaupun mungkin pasien belum merasa sakit, walaupun sudah jelas ada bisul di area gusi, kalau boleh menyarankan segeralah datang ke dokter gigi.
gitu. Jadi untuk Berarti segera harus diobati giginya. harus ditindaklanjuti di dokter gigi ya dok ya. Betul. Untuk kasus-kasus seperti pasien lansia yang mungkin sudah banyak kegoyangan gigi, itu bisa diatasi atau bagaimana dok untuk saran-sarannya, tips-tipsnya? Menyebabkan kadang ada usia muda tapi giginya sudah goyang-goyang, sudah mulai rapuh. Itu sebenarnya penyebab utamanya tuh apa sih dok? Oke, penyebab gigi yang goyang itu sebenarnya ada beberapa faktor. Faktor yang utama itu adalah karang gigi yang tidak dibersihkan. Jadi si karang gigi itu dia menyebabkan kerusakan di gusi dan juga tulang yang memegang si gigi. Jadi kalau misalkan dia sudah terlalu menumpuk, menyebabkan gusinya itu turun, tulangnya itu rusak, akhirnya si giginya itu nggak dipegang dengan gusi dan tulang yang sehat, akhirnya menjadi goyang. Nah, mungkin beberapa pasien juga merasa gigi saya kok bisa copot sendiri ya dok, padahal gigi saya tidak berlubang dan tidak sakit. Kadang kalau Betul. akumulasi akumulasi karang gigi itu tidak di beberapa pasien tidak menyebabkan sakit atau tidak menyebabkan keluhan. Jadi tiba-tiba menyebabkan giginya itu goyang dan ujung-ujungnya lepas sendiri di beberapa kasus. Jadi jangan lupa deh kalau misalkan sudah 6 bulan bersihin karang gigi, jangan lupa untuk bersihin dan jangan berpikir bersihin karang gigi itu sekali seumur hidup. Jadi kalau bisa dirutinin 6 bulan sekali. Gitu. Kalau untuk pertumbuhan karangnya sendiri itu kan kadang udah 3 bulan scaling terus kemudian merasa kayak ada lagi gitu. Itu tergantung dari setiap pasien berbeda atau memang dari area mulutnya yang bermasalah ya dok? Oke, untuk pembentukan karang gigi sendiri juga banyak faktornya dari kebiasaan, pembentukan stain itu bercak-bercak hitam-hitam. Itu juga tergantung dari kebiasaan pasien, kayak pasien-pasien yang merokok, pasien-pasien yang peminum kopi. Kalau misalkan pasien merasa um, cepet nih pertumbuhan karang gigi, tidak harus 6 bulan, range-nya dari 3 bulan sampai 6 bulan sekali boleh kok gitu. Takutnya kalau misalkan memang udah terlalu numpuk nih, sebelum 6 bulan udah numpuk banget, terus 6 bulan datang udah lumayan tebel, karang giginya pasti lebih tidak nyaman pasiennya untuk dibersihin. Jadi kalau misalkan memang udah merasa banyak, per 3 bulan juga nggak apa-apa kok. Tidak masalah ya dok ya. Nah ini ada pertanyaan dari sahabat Danesa dari Pramono Tunggul. Pertanyaannya, apakah makanan asam seperti jeruk bahaya untuk gigi kita atau enggak ya dok? Oke. Balik lagi, kalau misalkan memang punya kebiasaan untuk makan seperti ada beberapa buah mungkin yang asam, uh, it's okay, tapi yang tadi saya bilang tetap harus dibilas dengan air putih. Itu yang penting. Jadi biar kandungan asamnya itu tidak terlalu lama nempel di permukaan gigi kita. Kemudian kalau boleh menyarankan setelah makan asam seperti jeruk, jangan langsung sikat gigi. Jadi dikasih spare waktu dulu 15 menit sampai 30 menit baru boleh sikat gigi. Tapi kalau untuk minum air putihnya boleh kok langsung dibilas dengan air putih biasa. Seperti itu jawabannya, Mas Pramono Tunggul. Berarti untuk makanan manis, asam, atau yang lengket-lengket tetap harus dibilas dengan air putih ya dok ya? Betul. Nah untuk si asamnya sendiri ini terkadang bisa merusak gigi atau enggak sih dok? Ya, asam betul. Asam itu merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan gigi itu berlubang. Jadi kalau misalkan memang bisa dikurangi, tolong dikurangi. Tapi kalau misalkan memang kebiasaannya agak susah nih dihilangkan, ya udah ditambah kebiasaan baru dengan jangan lupa bilas dengan air putih. Jangan lupa bilas dengan air putih, baik makanan manis, makanan asam, atau yang lengket-lengket, dibilas dengan air putih supaya tidak terjadi lubang atau kerusakan pada gigi ya dok. Mungkin ada Betul. sahabat lain yang mau bertanya dengan Dokter Yonita masih bisa tulis di kolom komentar seputar boleh atau aman atau enggak sih ke dokter gigi di saat pandemi seperti ini. Jadi untuk Damesa sendiri sudah aman ya sahabat-sahabat semua.
protokol kesehatannya sudah sesuai, alat-alatnya sudah lengkap. Jadi yang mau appointment atau mau yang mendaftar bisa langsung menghubungi kontak customer service atau ke kontak cabang Damesa terdekat ya, Dok. Betul sekali. Jadi jangan lupa by appointment ya. Kita mudah-mudahan sudah aman. Jadi yang penting pasiennya juga sudah mengikuti protokol kesehatan, dipastikan dalam keadaan sehat, untuk datang ke dokter gigi gitu. Seperti itu. Ini ada lagi dari sahabat Damesa, intinya air putih penting ya dokter. Penting ya dok ya, air putih ya. Penting. Jadi kalau boleh segala sesuatunya itu adalah dibilas dengan air putih. Termasuk rajin minum air putih untuk kesehatan ya dok ya. Apalagi di saat pandemi seperti ini. Benar, Butuh betul. suplemen atau imun kita harus tetap kuat. Jadi biar tetap fit. Ya. Mungkin ada lagi pertanyaan dari sahabat Damesa yang lainnya mengenai seputar gigi, tentang kesehatan gigi aman atau enggak di saat pandemi seperti ini. Jadi untuk anak-anak, dewasa sudah aman ya dok ya. Tindakan semuanya sudah bisa dilakukan dengan alat dan kesehatan protokol yang sudah disesuaikan. Jadi kalau ada keluhan sakit, bengkak, jadi nggak usah nunggu lagi, langsung daftar ya dok. Ya, kalau misalkan jangan nunggu menjadi lebih parah, jadi segeralah datang ke dokter gigi untuk menangani permasalahan gigi. Jadi jangan kalau bisa, kalau memang masih menyempatkan diri untuk dokter gigi, jangan selalu minum obat terus-terusan. Jadi sedikit-sedikit nanti deh minum obat aja nanti juga sembuh. Jadi kalau misalkan di kita mungkin obat hanya menghilangkan gejala, tapi belum tentu menghilangkan penyebab. Jadi kalau misalkan memang mau pasti, datanglah ke dokter gigi jika giginya itu mengalami masalah. Ini ada pertanyaan dari sahabat Damesa, Mr. Y. Dokter praktek kapan di Damesa Gria Gunung Putri, dok? Tadi sudah dijelaskan ya sama Dokter Yuan. Dokter Yuanita praktek di hari Kamis dan hari Sabtu di jam 10 sampai dengan jam 2 ya dok? Yap, jam 14, jam 2 siang. Jam 2 siang. Seperti hari ini. Jadi untuk sahabat Damesa gak perlu ragu lagi, gak perlu takut lagi untuk ke Damesa perawatan gigi. Semuanya sudah aman seperti yang disampaikan Dokter Yuanita sesuai dengan protokol kesehatan. Untuk appointment, untuk dokter, pasien, perawat, semua dikenakan APD ya dok. Jika dari sahabat Damesa tidak ada pertanyaan lagi, IG Live kali ini kita akan tutup. Mungkin next IG Live lagi bisa join bareng lagi. Mungkin sore ini sudah sekian ya dok. Terima kasih dokter Yonita. Terima kasih untuk yang bertanya ya. Jadi jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan rongga mulut, gigi, lidah, gusi, semuanya harus dijaga. Dan jangan lupa ke dokter gigi ya tiap 6 bulan. Yang penting jangan nunggu sakit. Kalau sakit tuh nggak enak banget. Bener deh. Terima kasih dokter. Terima kasih Suster Selfie. Ya. Terima kasih Damesa.